Daniel, Kecak, Yeye, inilah yang diakumulasikan menjadi satu. Inilah Daniel Ngapak. Oke sahabat Jejak Pendapat, kali ini Jejak Pendapat berada di Desa Pelihatan. Tentunya saya dan tim menghadiri sosok beliau yang sangat inspiratif di bidang seni budaya ya Pak Yan ya. Salah satu karyanya sudah sempat viral, nanti bakal kita diskusikan di sini sampai viral di mana-mana sosial media. Langsung saja Pak Yan Sudiran. Pak Yan, swastiastu. Apa nabi katra niki? Becik, astungkaro. Selama pandemi, sehat? Sehat, harus sehat. Kesehatan Pak Yan itu kayaknya kalau yang lihat mengikuti di sosial medianya Pak Yan itu sempat bersepeda Pak. Oh iya, sepeda, ya artinya menikmati pemandangan lah sambil bersepeda. Refresh. Jadi olahraganya sambil refresh. Mencari ide. Iya. Salah satunya ya. Selain keringat ya. Keringat ya, betul. Saya lihat nih Pak Yani kalau bersepeda itu lengkap sekali sarana dan prasarananya, buat kompor, buat wajan. Jadi memang benar-benar menikmati sebuah perjalanan jadi ya Pak Yani. Di mana capek berhenti buat kopi. Santunya. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu bisa dibilang milik Sanggar Gita Semarang. Gimana nih ke proses, boleh nggak cerita dikit untuk nanti informasi ke teman-teman proses sampai terciptanya Gita Semarang gitu ya? Iya. Proses kita sebut embrio. Ya. Embrio Dari Gita Semarang itu yang mengawali dari SMP menuju ke SMA. SMP ke SMA. Ya. SMP ke SMA. Nah pas kebetulan saat itu, jadi memang sebelumnya itu memang dia udah berkesenian. Berkesenian ya. Terutama tertariknya di kerawitan. Di kerawitan ya. Lebih spesifiknya. Nah terus masa-masa SMP menjelang ke SMA itu ada sebuah pura gitu ya, yang sekarang pura dalam alit kelihatan di apa namanya di sudut lapangan Garuda ya kan ya. Jadi kan memang awalnya memang pura itu kayak tidak ada yang mengurusi gitu. Tidak ada ngomong lah. Tidak ada yang ini gitu loh, mengurusi seolah-olah seperti itu gitu. Ya. Kemudian jadi ada niatan untuk yang mengembalikan, jadi memugar baik lagi. Nah dalam aktivitas itulah yang berada di pura. Nah, kemudian dengan adanya aktivitas ritual, upacara dan lain sebagainya, itu kan di Bali itu kan kita jadi aktivitas ritual itu tidak terlepas dari gamelan kan juga. Nah dari sanalah muncul ide untuk membuat satu aktivitas latihan yang pangado kan Kegiatan gamel lah artinya gening artinya untuk menyempurnakan aktivitas ritual itu gitu. Iya. Nah terus ide yang paling pertama muncul itu adalah legung tangan kan? Karena memang di sana ada seperangkat alat legung tangan. Itu bayar manfaati? Ya, manfaatkan itu. Terus kayaknya bagus. Legung tangan itu kita kasih suling gitu. Terus sulingnya minjem. Instrumennya ditambahkan. Ya, ditambah. Kemudian kayaknya legung tangan dan suling itu membutuhkan skill yang lumayan kan gitu. Iya. Jadi sehingga
teman-teman yang lain merasa minder kan, mereka Iya, iya. pengen ikut tapi ngupit suling sih bisa gitu. Dan yang lainnya gitu. Akhirnya yang punya inisiatif untuk buat kukul, Tambahan dari instrumennya bambu. Ya. dari bambu. Ya. Nah, terus yang uniknya di sini kita cari bambu, Ya. terus siapapun yang pengen ikut bermain, Heeh. kalian wajib untuk membuat Satu. alat musik kalian sendiri, Ah, gitu loh. Oke. Nah, sehingga banyak yang antusias kan, Ya, 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 ya. antusias, bikinlah mereka sendiri gitu loh. Kita Oke. potong bambu, terus bikin mereka, jadi menurut kreasi mereka ada yang gimana gitu kan, Enaknya kreasi mereka. enaknya mereka, terus sekaligus sebagai penanda, oh ini saya yang punya ini. Ah, gitu ya, kan. ya, ya. Nah akhirnya kayaknya kurang lebih kayaknya gitu sekitar 40-an kayaknya 40 orang. 40 orang yang Ya. sudah bergabung. Ya, jadi untuk melebur, menghancurkan benteng, ya kayak gitu lah. Benteng seolah-olah yang tidak pernah main gamelan, pangdangnya masih dapat. Ah, biar bisa. Saya dibongkar dulu sekat-sekat itu gitu loh. Ya, 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 Sehingga ya. pukul bambu itu Heeh. lah menjadi media untuk semuanya bisa Gabung di sana. Ya, nah, akhirnya penggabungan antara gebintangan, suling dan pukul itu kan kita kenal sebagai tek-tekan. Tek-tekan. Ya. Tek-tekan. Hanya yang buatlah lagu. Nah, awalnya memang lagu gong suling Suling murni, suling. ini, kemudian ditambah tek-tekan, drama pukul, yang buat lagu itu. Kemudian ada juga lagu untuk yang menggabungkan suling, tek-tekan, meriong, dan cengceng kopiah gitu loh. Oh, Biar semakin banyak oke, lagi gitu loh. oke. Maunya kan biar antusiasnya lebih tinggi lagi. Iya, iya, iya. Yang ini itu. Nah, akhirnya itu berjalan dengan apa Apresiasinya adanya. bagus juga Ya, dari apresiasinya teman-teman. bagus. Oke, Dari oke. teman-teman juga, mereka juga semangat. Semangat ya. Terus berjalan dengan apa adanya. Nah, seiring berjalannya waktu, setiap ada aktivitas Upacara. pasti ada lagu baru. Ada lagu baru. Sehingga prosesnya artinya Nggak monoton. nggak monoton, kemudian memang mengalir begitu saja proses pembuatan lagu, proses aktivitas latihan. Itu memang mengalir begitu saja. Oke. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya karena kita waktu itu masih sangat muda ya, jadi kan masih labil ya. Sebelum Pak Yan menikah berarti itu ya masih. Jauh sebelum. Tahun berapa kira-kira? Tahun mungkin 2000-an. 2000-an. Lama sekali puluhan. Oke. Ya sekitar segitu kayaknya. Oh iya. Yang SMA kan 3 tahun. Yang gunakan waktunya untuk buat lagu. Nah, terus yang lainnya ya mungkin ada yang udah bosan gitu, ada yang nggak pernah ikut lagi kan? Terus ada yang baru juga gitu. Pergantian personil. Ya, jadi cukup dinamis lah. Cukup dinamis, betul. Terus pada akhirnya ada yang tertarik. Kayaknya bagus juga nih kalau kita undang pakai sektor ini ya sebuah acara gitu. Pada saat itu tahun berapa ya yang nggak ingat, kita sebelumnya di sini di Goa Cipinang Perawan anaknya nikah, kita diminta untuk diundang ke sana untuk main di sana. Terus
kita bikin lagu baru untuk itu. Untuk di sana. Di sana. Oke. Sehingga lagu terus bertambah. Terus kemudian kita mengisi ini pembukaan pameran kalau nggak salah di Museum Topeng Museum Topeng di Mas. Yang undang itu di Tunik. Oh, Tunik. Ya, Beda tapi salahnya. BTS-nya. BTS-nya ya. Boleh nggak bilang? Gak apa-apa. Di sini kita kayak Santai, ya? santai kayak warung kopi, Oke. Pak Yan. Siapa tahu di support. Ya, tujuannya kan gitu ya. Kalau udah dikasih rangsangan ya, ada. Kalau udah dikasih rangsangan siapa tahu Pak Dodi nonton nanti. Akhirnya kita diundang, kita main di sana dan apresiasinya juga cukup Bagus. Sehingga banyaklah kita diundang untuk mengisi acara pernikahan resepsi itu. Pada akhirnya tahun 2008 kita memberanikan diri setelah ini kita kasih nama. Akhirnya Gita Semaro itu, nama Gita Semaro itu tahun 2000. Tahun 2008 karena perjalanan yang awalnya dari Pura diikuti dengan apresiasi teman-teman yang sangat bagus, Ya. kemudian diapresiasi dari eksternal Seko itu sendiri, Ya. sampai disuruh main di suatu tempat, ke rumah dan segala macam. Nah, di sana Pak yang memutuskan untuk memberikan Ya. nama sama teman-teman. Ya. Gita Semaro itu muncul sendiri. Ya, akhirnya jadi kita ini dulu kan komitmen enggak? Mencari komitmen terhadap anggota. Komit kita, ayo. Dan Akhirnya yang kasih nama Gamelan Suling Gita Semaro. Gamelan Suling Gita Semaro, GSGS itu ya? GSGS. Oke, Ya. 2008. 8. Berapa karya yang sudah Pak yang hasilkan dari ya, khusus yang di Gita Semaro ini, yang dari Gong Suling itu? Gong Sulingnya berapa ya? Salah satunya kan ada yang viral, kemarin sempat viral. Iya, itu Yang pun suka memang itu. Ayat, jagi. itu karya Tiang tahun 2013. Tahun 2013. Ya. Itu memang Pak Yan buat karya seperti itu untuk upacara pernikahan atau memang gimana Pak Yan? Proses tercipta. Karya Genje itu. Genje yang itu. disebut Genje oleh secara umum ya. Itu sebenarnya karya itu kita buat untuk mewakili Bali di ajang Festival Nasional Seni Pertunjukan kalau nggak salah. Festival Seni Pertunjukan Nasional. Festival Nasional Seni Pertunjukan. Di tahun 2013 kita mewakili Bali di sana. Terus karya kita dapat 5 besar Nasional. Oke. Itu Jangernya. Itu namanya judul karyanya itu Janger Ngapat. Janger Ngapat. Bukan Oyodoyo. Bukan Ayah Doyor ya. Kemarin saya sempat searching di YouTube, Ayah Doyor memang gak ada. Berarti Janger Ngapat. Janger Ngapat. Namanya Janger Ngapat. Dan itu kita kerja jadi ada tim yang bekerja. Jadi ada konseptor, terus kemudian ada Kreatif. Kreatif penerjemah ke musik, terus dan juga ke gerak. Itu sebenarnya karya tari. Oke. Akhirnya kita dapat 5 besar dan kita diundang kembali ke sana gitu, ke Acara itu. Nah, pada akhirnya setelah lama itu kan kasihan kan karya bagus hanya berhenti sampai sana saja. Gitu. Akhirnya yang pengen karya itu bangkit lagi gitu. Sekalipun hanya musiknya saja. Akhirnya di kesempatan ngisi acara resepsi itu kita tampilkan itu dengan gerongnya yang ditambah udah setelah acara itu berarti ada tambahan personilnya. Tambahan personilnya. Ya, Oke. awalnya cuma 1 orang aja. Iya. Ditambah jadi 2 sampai sekarang
kita punya gerong 5. Oh, gerong. Nah terus yang kayaknya sebelumnya sih sudah sempat viral sebelumnya, tapi nggak sebum sekarang gitu loh. Kayaknya yang mengawali itu karena kita punya tradisi ya di Semarang, karena sistem kita kekeluargaan. Yes. Kekeluargaan, kemudian jadi yang tergabung di Semarang itu adalah saudara kita gitu loh. Ya, betul. Sehingga setiap anggota semeton nengelah gawe gitu, nengelah acara. Ya terutama kan karena Ragona Tuno itu betul ya. Jadi gawe yang paling besar bagi Tuno itu kan ngantek. Kan gitu kan. Iya. Ada Puncak karyo. Puncak wali. Kan menikah. Gitu. Sehingga kita punya tradisi setiap member, setiap anggota kalau nganten nikah kita wajib mengisi. Gitu. Oke. Itu bentuk suka duka kita. Oh, suka duka. Oke. Akhirnya kayaknya pas nikahnya adik Kamanda dulu di adiknya ya. Terus ya karena memang pengantin itu bagian dari sekolah, sehingga kan dia ikut bermain gitu. Bermain pada saat proses pernikahannya itu sendiri ya. Iya, pada saat resepsinya mereka ikut juga pentas gitu. Iya betul. Nah sehingga itu juga yang menjadikan garapan ini yang menarik gitu. Yang mungkin belum ditemui pada karya lain mungkin saja gitu. Itu kan tanpa Pak yang rencanakan kan? Tidak ngalir aja kan? Ngalir aja. Oke. Memang nggak ada ini kita nggak pernah ambisi. Nggak ada target harus viral di mana, nggak ada ya. Oke. Di situ kita mengalir aja. Iya. Nah terus ya sampai sekarang gitu. Sekarang itu masih berjalan tradisi kita. Nah, di luar itu juga kita pentaskan itu bukan hanya di dalam interaksi kita saja, tapi kalau ada yang undang kita, ayo. Oke, tapi yang menarik nih Pak ya, sampai Jangir Ngapat ini spiral itu dan diterima oleh netizen di luaran sana dan sangat diapresiasi. Yang saya penasaran sekali ini, sempat di belakang kamera dulu, ini adik saya kan sempat kesini ngobrol proses pembuatan Jangir Ngapat, yang saya penasaran sampai timbul judul Jangir Ngapat, sampai Pak Yan bisa memvisualisasikan dan ada karya seperti itu. Itu gimana prosesnya? Prosesnya lumayan panjang. Jadi nih teman-teman yang hanya sekedar nge-share aja biar tahu nih, biar kalian paham proses seorang komposer menciptakan sebuah karya. Ketika kalian nanti mungkin memberi penilaian biar lebih wise lah kan gitu Pak Yan ya. Ini ada proses loh dibalik semua itu. Ya pasti itu prosesnya nggak segampang balikan telapak tangan gitu kan. Kebetulan waktu itu tahun 2011 yang ada diminta untuk buat dinding di Karangasem. Iya. Buat dinding Karangasem, terus ya Buno gitu kan, kayak dinding di luar daerah kita. Ya aku demen pesen baju pinaruh sama baju pinaruhan itu kan. Jadi kan lingkungan itu kan semakin terbuka gitu. Iya betul. Ketika kita pergaulan kita bukan hanya minum saja gitu, bukan hanya itu aja, tapi karena memang ada tradisi seperti itu dan memang dia tertarik dengan dunia. Jadi di sanalah menemukan aktivitas itu. Kemudian diberikan kesempatan untuk menggarap yang tadi nantinya akan jadi festival di nasional itu. Pada tahun 2013 itu, jadi sang konseptornya
memvisualisasikan bagaimana sih konsep, artinya masa agraris itu. Gitu. Karena kita meyakini pada saat masa-masa masyarakat kita semua menjadi petani, jadi yang memang yang menjadi aktivitas utama kan memang bertani. Iya, iya. Terus kemudian mungkin ada segelintir orang yang memiliki kemampuan lebih, sehingga dia juga sekaligus menjadi seniman. Sebagai pelaku seni juga. Ya. Nah, jadi karena dia memiliki kepekaan yang lebih daripada yang lainnya, mungkin saja ketika musim sasih ngapat, musim orang bercocok sedang nedangnya ya, akhirnya padi mau buah, bunga, masa-masa suburnya, masa-masa menjelang panen gitu, ya. Karena orang sasih ngapat itu sasih kartikel, artinya jadi sedang bersinarnya. Nah, kita membayangkan seorang petani, hasil pertaniannya tumbuh subur, ya, kan sehidupan nanti. Kan gitu, benar. Kan? Hasil yang kita tanam itu sekarang mendapatkan hasilnya. Kita melihat itu keken sehidupan nanti. Betul. Nah, kebetulan pas mungkin si petani itu adalah seorang seniman, sehingga kepekaan yang lainnya itu dia meresponnya dalam bentuk karya nantinya. Gitu loh. Iya. Karena kan coba kita lihat di sawah ketika padi, pasti kan indah kan. Nah, apalagi ya kayak lingsir kita menyebutkan itu mokoh, padi mokoh, jeleh. Terus ada nanam bunga, rempia, kan indah sejauh mata memandang itu ditawarkan seperti itu. Iya. Seniman kan bermain jadinya imajinasinya di sini. Imajinasinya bermain. Gitu loh. Nah, dari sanalah kita mengidentifikasikan ini sebenarnya rasan-rasan lah kan. Kita mengidentifikasikan pada saat itulah kesenian rakyat itu lahir. Ada Janger, ada Kecak, ada Genyek. Ungkapan dari kesenangan. Ya. Karena mereka seorang petani juga seorang seniman. Ya. Akhirnya melahirkan karya. Nah, Janger, Kecak, Genyek inilah yang diakumulasikan menjadi satu. Yang menjadi isian dari karya Janger Ngapak. Genyek. Gitu loh. Ada unsur Jangernya, ada unsur Kecaknya, ada unsur Genyeknya. Jadi ketika kita bilang itu Genyek murni, saya belum berani. Kenapa gitu? Ya, karena akumulasi. Jadi memang yang sengaja memang tidak buat Genyek gitu loh. Tapi memang menyerupai Genyek. Terus kalau kita bilang Janger, enggak juga. Kalau bilang Kecak, enggak juga. Makanya inilah Janger Ngapak. Itu karyanya Ngapak. Jadi sasih itu yang dijadikan sebagai tema dalam karya. Ngapak itu diambil dari sasihnya bulannya itu sendiri. Ya. Jangernya itu dari yang tiga tadi. Elemen yang diyakini lahir atas dasar kesenangan, ungkapan yang juga seniman berkarya melahirkan tiga kesenian ini gitu loh. Nah, ini interpretasi kita aja. Ya, betul. Sebuah idealisnya kan dalam seorang seniman kan itu perlu ya Pak Yan ya. Oke, jadi ada nilai historinya juga ada di sana kan, filsafatnya juga ada berarti di dalam karya Janger Ngapak itu. Yang rasa pribadi nih yang kira Pak Yan baca tengarian Janger Ngapak ini terinspirasi dari nak megenyek gitu dari nak membanyu pinaro gitu setelah dapat ngobrol sekarang, jadi teman-teman di luaran sana jadinya mungkin bisa bermain juga nanti Pak Yan, anak yang penikmat kan bener ya ketika kita melihat masa panen tuh ekspresinya kebahagiaannya seperti ini ternyata ya. Dari proses itu Pak Yan sempat nggak ada kayak ganjalan dalam menciptakan itu? Ya, ini sebenarnya
yang yang apa ya, yang banyak yang tidak tahu ya. Nah, sekarang nih, ini channel Jejak Pendapat nih, Pak Yan Sudirananya ini mau bilang. Karya Jangir pada saat kita proses, Ya. ketika konsep sudah ada dan kita sudah diberikan deskripsi dan lain sebagainya, jadi ada job-desk kita, karya musiknya seperti ini, tarinya seperti ini, jadi ada gambaran yang dikasih, kita juga menginterpretasikan. Pada saat itulah yang ngeblank. Jadi Pak Yan sendiri ngeblank. ya, yang ngeblank dan penggarap tarinya juga ngeblank gitu. Kalau nggak salah itu penggarap tarinya kan Wawan dari Karangasem, Wawan Dingat, dia pada saat itu kena musibah, ibunya, mamanya, salon yang dibangun dirintis di awal musibah kebakaran. Jelas kan blank kan. Iya. Kemudian yang juga ngeblank pada saat itu karena satu nggak tahu juga, mungkin karena kecapean dan lain sebagainya, jadi ngeblank, jadi nggak mood untuk menggarap, padahal ide udah ada. Tapi sebelum lanjut itu Pak Yan, nyalakan dulu. Oh gitu. Biar nanti nggak sampai selesai rokoknya nggak dinyalain. Oke, sempat ada blank, Mbak. Ya, ada blank gitu, terus akhirnya dengan beberapa treatment. Asik. Ya. Ya. Refresh lah. Ya, treatmentnya ya salah satunya banyak itu. Salah satunya. Terus ya kita main lah ke suatu tempat yang senang ke pantai, ke sawah, danau, artinya kita mau Refresh. Nah, akhirnya dengan segala apa yang kita alami, kendala-kendalanya itu, akhirnya karya ini bisa terwujud. Jadi seperti itu. Ada sempat momen-momen kayak biasa down tuh Pak Yan ya? Ya. Ngeblank dari Pak Yan sendiri, dari beli wawannya sendiri, itu Ya. Pak lagi beli wawannya suatu usaha yang udah dirintis sampai Ya, kebakaran. Biasa. Karena seorang seniman itu kan kalau mau menciptakan sebuah karya kan harus dengan kondisi Ya. tenang, nggak ada boleh ada pressure. Ya. Ya kan Pak Yan ya? Ya. Itu. Kalau yang ya itu biasa. Kalau mungkin ada yang lain juga nggak seperti itu kan. Beda-beda ya Beda-beda. cara-cara untuk gini metodenya. Oke, seperti itu teman-teman yang kalian nikmati di luar sana, yang kalian tarikan, yang kalian nyanyikan, proses yang nggak kalian tahu berdarah-darah. Sampai karyanya Pak Yan itu mencapai 5 besar di nasional. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Sungguh luar biasa dan sampai detik sekarang masih dinikmati oleh semua kalangan. Iya. Kalau bisa melipur lah kan itu. Iya, juga betul. Ya. Sekalipun prosesnya blank, nyebang, cemberut gitu, hasilnya harapan kita ya bisa membuat orang ceria, membuat orang jadi yang suntuk jadi nggak suntuk kan gitu. Oke. Nah ini lagi yang salah satunya Pak Yan di sini. Saya ingin menjawab sih sebenarnya dari orang-orang di teman di luar sana yang sempat dari dulu yang dengar bahwa ketika membawakan sebuah karya, Ostel piano Pak, Ostel Badung Pak, Ostel kita ambil tel beleng. Nah, di sekarang mumpung kita ngobrol dan Pak Yan adalah salah satu tokoh dan pelaku seniman khusus di bidang kerawitan. Setel pliat itu sebenarnya apa yang dimaksud dengan setel pliat itu sendiri? Style ya. Iya. Style gaya. Style gaya. Kan mungkin itu penekanan di luaran sana. Nah dari Pak Yan sekarang kebetulan pelaku seniman di Desa Pliatan. Jadi gini, kesenian itu lahir, tumbuh dan berkembang. Lahir, tumbuh, berkembang. Kan gitu kan Iya. prosesnya. Ya. Kemudian
artinya gini, saya ingin memberikan pemahaman bahwa pelaku seni itu, jadi yang berkesenian itu bukan hanya pelaku seni saja gitu. Tapi kan maksudnya, jadi gini, semisal yang kreator buat dinding, ya, buat dinding, terus tanpa adanya masyarakat pendukung, dorongan dari masyarakat pendengar kan yang mengapresiasi karya, iya, karya itu tidak akan hidup. oh betul. Gitu loh. Ya, setuju. Sekalipun ya dalam kekinian itu kita bisa sebutnya pasar. Target pasar. Ya. Jadi dalam kesenian itu ada seniman, ada masyarakat pendukung. Ada seniman, ada kesenian yang lahir, ada masyarakat pendukung. Nah, mungkin ini yang menjadi cikal bakal dari gaya itu sendiri atau style. Gitu loh. Karya yang lahir terus diperdengarkan, dipresentasikan di lingkungan masyarakat, terus diterima dengan baik. Ya. Nah, inilah yang akan menumbuh suburkan karyanya, sehingga karya ini akan terus berkumandang dan menjadi akrab di telinga masyarakat. Nah, sehingga itulah yang membentuk sebuah mindset. Kemudian yang menjadi gaya besar. Style. Kalau jadi bukan ini ya. Bukan suatu identitas yang baku gitu, bukan ya? Jadi identitasnya berupa ini, apa namanya, hayatan. Ya, ke personal penikmat ya, itu masing-masing. Ya. Gitu loh. Jadi bukan secara fisik gitu loh, tapi bentuk hayatan. Ya. Legong seluruh Bali, bahkan di luar negeri juga ada yang mempelajari legong gitu kan. Jadi yang membedakan ya hayatannya. Orang kelihatan gini loh penghayatan legongnya. Gitu loh. Gitu, rasanya. Iya, rasa. Baik pelaku kemudian dipresentasikan ke penikmat. Ya. Jadi seperti itu kurang lebih ketika kita berbicara masalah gaya. Oke. Yang kalau lihat yang kan suka juga menggambarnya gitu kan. Kalau yang pribadi, kalau sudah mendengar yang namanya penghayatan apa yang kita sepakati yang sebut tadi itu penghayatan kelihatan itu sulit memang. Contoh, salah satu upacara di salah satu di puro ngambil sisyo kelihatan gitu. Keringat aneh ben mandi jadi pesu cuma tabun karena benar-benar memang kayak kalau di gamelan kita kan ada yang namanya osuncab itu Pak Yan ya. Osuncab bah bangun gening itu benar-benar memang harus sing dadi ulah. Ya. Kebetulan waktu itu yang membimbing Tiang dan Seko adalah ide beliau yang berpulang. Nah itu dari Tiang percaya memang rasa dan penghayatan di pihak itu memang tuanya juga dapat. Mungkin beda caranya gitu lah. Ya, beda cara tersendiri gitu loh. Iya. Jadi biar nggak terkesan mendiskreditkan sebuah karya yang lain. Iya, enggak. Artinya mungkin cara kita dalam menghayati itu mungkin dengan gaya, dengan cara kita gitu loh. Berarti kesimpulannya kembali ke personalnya masing-masing. Ya. Baik pelaku, baik penikmat, baik pendengar. Oke. Jadi yang tidak ingin mengarahkan style itu secara kelihatan, gamelan dan artinya karya legong dan geningnya. Kote yang kelihatan kene, milas-milas yang legong kelihatan kene, yang tidak ingin berbicara. Betul. Ini kembali ke ketika itu diterima oleh pelakunya, yaitu dia. Gitu loh. Jadi inilah bukti dari kejujuran dan keluhuan seniman. Adalah ini nyaman, fleksibel, jujur. Ya, itu gaya gitu. Ya gitu. Itu kita modelnya secara biar kita nggak menulis. Nanti kalau kita teruskan ini
ini akan menjadi membandingkan. Ada unsur perbandingan, seolah Ya. ada unsur perbandingan. Iya, stylenya dan stylenya. Jadi Mungkin nanti ketika yang bilang tadi kayak apa namanya itu, rasa di Badung mungkin punya juga personal Ya. yang suka dengan hal itu, dengan karya di sana. Mungkin dengan Bleleng mungkin suka dengan karya Ya. di sana. Jadi kita tidak ada yang namanya kayak meninggikan satu ya, rasa dan satu gaya itu sendiri, Ya. ya, Pak Yan. Dari Pak Yan sendiri silakan nikmati Iya. apa yang membuat kalian nyaman dalam konteks mendengar karya seni Ya. sebagai pelaku itu sendiri. ya, itu ya. Itu menurut yang Ya, untuk masalah betul, setuju. apa namanya, gaya atau style. Berarti itu yang dengan secara teori yang seni itu yang disebut relatif itu mungkin Iya, salah satu itu ya, yang salah satunya. terjawab. Rasa penasaran saya terjawab akhirnya. Ya, selera. Ya. Ini sifatnya sangat universal. Universal. Sehingga yang menjadi yang apa ya, yang lebih rinci itu ya selera. Saya sebenarnya kayak gitu, jadi tanpa harus menjelekkan Yang lain mendidik ya. Jadi seperti Siapa ya? Sebelum saya akhiri nih diskusi kali ini, ya. saya ingin Pak Yan menyampaikan pesan dan kesan terhadap generasi di luar sana, mengingat kondisi kita seperti ini, Pak Yan. Khususnya di pelaku seni kerawitan dan pada umumnya apapun itu, agar tetap semangat dan produktif. Nah, gimana ya? Nyambung lagi konsep. Seperti konsep kita tadi yang di luar sana, masalah mengisi kita. Masalah mengisi. Iya. Oke, ini ya, artinya ini sebuah pandangan ya. Betul. Pandangan. Jadi tentang geliat berkesenian kita di Bali itu secara intensitas mengalami kenaikan. Ya. Jadi bahkan orang luar sekalipun bertanya gitu, artinya semisal orang Jakarta atau orang luar Bali. Jadi kalau di Bali itu kan menjadi pulau kecil Iya. yang pluralisme gitu, Pluralisme. beragam suku, beragam negara ada di sini. Jadi pulau kecil yang menampung dunia gitu. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, Olimpiade Sing ada di Bali. ya kan? Nah, terus sedemikian berkembangnya pariwisata di Bali sehingga menarik minat banyak orang bahkan dunia untuk berkunjung, bahkan stay Stay di Bali. Kenapa kok generasi mudanya masih tertarik dengan berkesenian tradisi, padahal udah dikepung dengan budaya populer, Modern, kontemporer dan lain sebagainya. Nah, kita sebutlah di daerah tujuan wisata itu apalagi ada bar, ada kafe, diskotek, kok masih gitu lah, kok masih mau berkesenian tradisi gamelan. Nah, yang jawab seperti ini karena peranan sosial media sangat berperan di sini. Ya. Di kondisi saat ini ya. Ya, Jadi zaman saat ini. Yang juga melihat geliat semakin naik itu ya di Sosial media gitu. Karena teman-teman atau adik-adik pelaku seni di Bali itu menganggap berkesenian itu, yang pada akhirnya mereka menganggap berkesenian itu sebagai passion gitu. Jadi semacam gaya hidup lah. Gaya hidup, lifestyle ya. Lifestyle. Karena aktivitas berkesenian di Bali itu tidak terlepas dari yang ritual kita. Ritual upacara Ya, kita. sekalipun
bumi tulis gitu. Tapi ritual kita kan harus berjalan. Nah ritual inilah yang apa namanya, bukan mengharuskan ya. Jadi seakan-akan ya memang kalau nggak hadir kesenian itu kurang sempurna, kurang lengkap, ya situ gitu loh. Ya. Nah, jadi ini juga menjadi pemicu teman-teman adik-adik dalam perkesenian. Nah dan ternyata perkembangannya menjadi ini semacam apa ya, berlomba-lomba gitu loh. Bukan sih, semacam ingin menunjukkan diri bahwa nilai kita lebih bagus loh gitu loh. Semacam ada Banjar satu dengan Banjar dua gitu, ketika pada satu kesempatan beriring-iringan gitu, lah artinya berganyur kene gitu kan. Akhirnya itu juga menjadi pemicu untuk lebih meningkatkan diri. Gitu loh. Itu secara positifnya gitu kan. Nah cuma meningkatnya intensitas berkesenian kita di Bali, terutama generasi muda ya. Sayangnya mereka hanya tertuju pada satu bentuk kesenian saja. Leganyur ngetren jadi leganyur nyangan gitu, bom kebiar udah jadi bom kebiar aja. Padahal lagu yang sudah tercatat kurang lebih 30-an lebih ya. Bidang seni kita punya jenis barungannya kita miliki. 33 jenis barungan. Ya, sekitar 33. Ya, 30-an sekian lah. Ini kan baru beberapa. Leganyur, kebiar, selonding. Itu kan baru beberapa. Ya. Kurang dari 10% lah ya. Gitu. Nah, jadi yang sangat berharap kita lebih terbuka dengan untuk beraktivitas. Kita lebih terbuka dengan apa yang kita miliki di dalam sebelum diakui oleh orang lain. Ya kita juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mendalami dan mempelajari apa yang kita miliki. Gitu. Betul. Yang bukan hanya omong saja kan gitu kan. Jadi yang buktikan. Nah sekalipun di kelihatan bom kebiar, terus semacam gulingan itu yang memang lebih mendominasi senian itu, tapi dia memilih gong suling. Karena memang gong suling itu satu ensemble, satu bentuk barungan yang ada secara fisik, ya, namun kayaknya kurang dalam. Oh ini yang Pak Yan ingin. Ya, inilah yang angkat, ingin konsisten concern ke sana. Terus karena gong suling itu secara fisik dia ada, jadi kalau kita berbicara kesenian secara umum ya, jadi kita berbicara fisik dan non fisik. Fisik itu barungannya itu sendiri, non fisiknya adalah gendingnya. Nah, jadi karena fisiknya ada, tapi non fisiknya, gendingnya itu masih minjem di repertoar atau gending-gending semacam gilingan, pegambuhan, ya. Sehingga dia tidak mandiri gitu loh, tidak utuh sifatnya. Sehingga itulah yang menjadi ketertarikannya untuk concern di sana, membuat lagu-lagu untuk dinaikkan. Nah, ini dalam perkembangannya yang dilihat untuk ada beberapa banyak adalah sudah mulai ada impact-nya Pak Yan ya? Ya, terus di Ubud juga itu, dan bahkan di tempat-tempat yang lain juga sudah mulai diminati bahwa barungan suling itu memberikan ruang yang fleksibel untuk kita berkarya juga. Jadi seperti itu pesannya. Jadi jangan terpaku hanya satu. Jadi
mari kita membuka Bukan. untuk menyerap apa yang kita Punya. miliki. Oke, betul betul. Ya, jadi teman-teman di luar sana, generasi-generasi seniman, seperti pesannya Pak Yan, jangan terkungkung pada satu jenis, satu bidang. Kalian membuka diri bahwa kita memiliki banyak hal, khususnya di bidang seni, kerawitan itu sendiri Pak Yan ya. Nah mungkin Pak Yan sekarang ini sudah bisa dikategorikan yang berhasil mengangkat konsuling sampai ada impact-nya kan gitu Pak Yan. Ya mungkin nanti generasi-generasi yang lain di bidang lain silakan. Tetap bertanggung jawab, tetap semangat dalam berproses. Oke, baik Pak Yan. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatan berdiskusi. Masih banyak sebenarnya ini yang belum saya kulik dengan Pak Yan. Nanti kesediaan Pak Yan lagi untuk berdiskusi seperti itu. Ya. Dan tentunya dia minta tentang Ya. Pak Yan. Untuk. Terima kasih banyak Pak Yan. Sukses banget.